Kembali di Ngosa AC, ngobrol sama saya yang penting asik. Oke, Ngosa AC kali ini aku bakal Ngosa AC bareng Mr. Dendi. Pak. Yes. Mantap. Yes. Nih. Saling salaman. Halo anak-anak. Mana Pak pengalaman PJJ? Berapa? Suntuk, bosen pasti. Pasti Suntuk, bosen terus. Kemarin kan udah sama Pak Edi bosen. Wah. Bosen banget gitu. Terus kudu kreatif. Harus kreatif. Itu yang kadang-kadang beratnya itu, harus kreatif. Kemarin kan Pak Dendi apa ngirim PJJ yang pakai video tuh. Ya. Nah, itu menurut itu baru Pak, ini bagus Pak. Bisa Oh, bisa masuk? aku loh. Nah, aku mending kayak gitu man. Oh, I see. Jadi Jadi guru-guru yang lain juga bisa. iya, kendalanya kan memang satu, saya belum menemukan yang apa ya, yang efektif. Video kemarin kan memang satu langsung ada penjelasannya, ada interaksi. Iya. Itu kemudian kendalanya tuh yaitu kapasitas filenya tuh cukup besar, 100 sekian itu per nomor itu, makanya kita hanya bisa membahas 5 nomor. 5 nomor bisa mono. Dan waktu, kendalanya waktu. Jadi kalau kalian bisa memahami bagaimana, misalkan nih saya kasih bayangan ya, Pak Dendi bawa HP kemarin nih, waduh, yang kita bahas yang kemarin ya, yang bahasa Inggris kemarin, bawa HP, terus kemudian ini ada apa, ada komputer, dan ini HP ini saya harus on di 3 grup kelas, 9A, 9B, 9C, harus on di situ. Dan juga saya harus memantau di Google Classroom. Siapa tahu ada anak yang bertanya di Google Classroom atau di presensi itu. Jadi situasinya Bapak Ibu guru tuh ketika kayak kemarin tuh situasinya begini, saya siap untuk ngirim video, video kelas 9A, 9B, 9C. Ketika satu video itu 100 mega, ketika saya ngirim 3 kelas kan berarti otomatis memori saya kan sudah 300 mega. Oh iya. Nah, kemarin ada 5 video tuh memang kelihatannya simpel, Allah cuma video. Tapi ketika ngirim gitu berarti 500 kali 3 kan 1,5 giga. Langsung stop HP saya kemarin. Langsung crash. Nah, itu makanya pengen cari cara, semoga bisa ketemu. Apakah nanti dengan kamera terus recording di kelas juga bisa? Itu coba. Dan saya sendiri membatasi, saya nggak boleh marah. Saya sudah punya batasan, nggak boleh marah, nggak boleh mutung. Dulu sempat mutung. Kenapa mutung? Ketika ya bayangkan aja, selamat pagi anak-anak, nggak ada yang respon. Tugasnya nih ya, nggak ada yang respon. Pertama emang, apa ya, ego saya sebagai seorang guru, todo iki pito orang nggak ada keduan, bocah nggak mau respon. Tapi saya punya, saya menuntut kalian untuk tidak malu, saya juga menuntut diri saya untuk tidak marah orang untuk mutung. Masuk sekolah, siswa masuk tuh ke sekolah tuh kapan? Mulai kapan? Kira-kira? Kalau kita berdasarkan ketentuan kita belum tahu ada ketentuannya kapan itu masuk atau enggak. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi itu ada cara lah. Tidak harus tatap muka 100%. Tidak tatap muka 100%. Cuma emang itu kuncinya di kalian masing-masing individu. Mau enggak jaga jarak, mau enggak cuci tangan, mau enggak
jujur ketika sakit ya wis nggak usah masuk. Kuncinya di situ dulu. Nak udah sepakat itu mau jujur, kita berangkat ya masalah. Cuma ya itu 1 hari 1 paralel. Berarti misalkan hari Senin dan Rabu Senin dan Kamis kelas 7, Selasa dan Jumat kelas 8, Rabu dan Sabtu kelas 9. Itu bisa. Terus pelajaran di sini tidak lagi kayak normal dulu. Normal kan guru masuk jelasin toh. Nah, sekarang enggak, kalau nanti ada tatap muka seperti itu, kamu datang wis langsung ngedrill guru pertanyaan. Kalau kamu datang nggak ngasih pertanyaan, ngapain cuma bengong ngedrill pertanyaan, gune nak iso dibantai nggo pertanyaan itu. Maksudnya dibantai dengan arti positif lho, ora. Maksudnya ditanyain, "Pak, ini gimana, Pak? Tolong jelaskan sejelas-jelasnya." Di waktu yang terbatas kita dapat sesuatu, ada interaksi, guru dan murid lebih dekat mungkin di new normal ini. Yang biasanya di kelas turu, orang nggak teke. Mungkin kalau tatap muka di new normal malah ada interaksi bener. Tanya sedetail-detailnya. Ya, menurutku yang masuk tuh yang masuk tuh ditanya. Ini kalau masuk harus nyiapkan pertanyaan. Iya. Jadi yang mau masuk tuh jadi sing wis di pertanyaan dari rumah lho. Kalau gitu nanti kasihan teman-teman yang notabene emang pasif. Mereka milih nggak masuk mesti. Penak nang omah turu awan, ora kebebanan bertanya. Itu. Iya. Misalkan kelas 9 kita ngomong kelas 9 ya. Kalau misalkan masuk hari Rabu, Sabtu misalkan. Nah, berarti Senin Selasa kayak materi. Rabu saatnya bertanya. Itu seandainya tidak ke sekolah pun enggak apa, Pak. Saya nggak ke sekolah tapi bertanya lewat handphone di sekolahan, di rumah boleh. Jadi kuncinya itu bukan belajar di mana, tapi piye kowe sinau. Bisa paham. Maksudnya ora kudu nang sekolahan, nang omah pun ra apa-apa. Tapi kudu bertanya tadi itu loh. Yang penting ki nek menurutku tuh semua mata pelajaran tuh yang penting paham. Iya, dengan paham kan kamu harus bertanya dulu. Wes, kita nggak memungkiri memang ada anak yang cerdas, dapat gift atau talent untuk mereka cerdas. Tapi ketika mengawali sesuatu, tetap ada pertanyaan pasti. Nah, itu tanyakan aja ke guru. Jadi kuncinya kalau saya tuh bukan PJJ, itu bukan di mana kita belajar, piye le sinau. Nah, piyenya piye? Tekon kuwi. Banyak bertanya karena jujur bahasa di WA itu kadang-kadang saya ngomong gini, Pak Dedi nesu. Memang iya, karena saya memahami penangkapan macam-macam berbeda. Penangkapannya berbeda, dikira nesu. Padahal ya nulis biasa aja. Ngerti kayak gini maksudnya kan. Iya, imajinasi tadi itu. Banyak soalnya. Jadi itu piye le sinau. Karena gini Riko saya nambahkan, belum ditanya nih, mumpung pas ini ya. Di media massa banyak yang memunculkan kasihan generasi ini. Kasihan pendidikan di tahun ini terpuruk segala macam. Nah, saya melihatnya bukan itu. Generasi ini malah punya kesempatan untuk belajar. Belajar ini jadi siapa tahu, kita nggak tahu ya, 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang ketika kamu jadi orang tua, pernah ngerasake pandemi seperti ini. Bayangkan dengan saya atau guru-guru yang lain atau orang tuamu belum pernah merasakan pandemi seperti ini. Semuanya jadi kacau, bingung. Tapi besok kamu 20 tahun yang datang jadi pemimpin, mungkin ada generasi kalian jadi presiden, udah siap. Biyen pernah aku pandemi. Saya melihatnya itu. Jadi belajar dari sekarang. Iya, belajarnya di situ. Malah buat belajar. Jadi saya terus terang agak berseberangan dengan yang di media massa itu. Apa ya, malah kasihan anak-anak, kasihan. Ya bener, situasinya memang kita butuh empati ya. Tapi kalau kita cuma terpuruk dengan suasana atau dengan situasi, kapan dia maju? Itu ada ngomong, misalnya nanti ada komentar, jajal Pak Dedi ngerasake jajal. Ya, saya nggak mau merasakan seperti apa ya, terus terpuruk ambruk bareng, siapa yang pengen. Tapi saat ini saya ada situasi seperti ini ya, saya kelola situasinya. Bukan saya berharap terus nanti malah jadi terpuruk atau siapa tahu, jajal nak kena corona, nah Pak. Ya siapa yang mau?
Tapi paling enggak ketika kita situasi seperti ini masih belum kena misalkan, ya wes kita saatnya yuk yang ada ini kita kelola. Itu kalau saya. Jadi jangan merasa kasihan, mesake. Seandainya kita diberi hidup sama Tuhan ya, kita masih hidup, kamu masih hidup, 20 tahun yang akan datang, ketika kamu misalkan dunia ini ada pandemi lagi, udah siap kita. Mungkin berapa tahun di masa depan mungkin malah nggak ada pandemi, sekolahnya mungkin kayak gini, malah bisa. Kemungkinan bisa jadi. Soalnya kemajuan teknologi juga. Nah, kalau sekolah model kayak gini, nah siap-siap aja, harus aktif. Yang pasif akan tergerus. Sing pinter tambah pinter. Iya. Akhirnya kapitalis bener. Hukum kapitalis. Sing pinter so pinter. Ya itu, yang kaya semakin kaya, yang tidak kaya semakin tidak kaya. Hukum rimba tenan. Jadi memang harus survive kalian. Itu dipelajari tenan. Sekarang enak kamu misalkan, wah, orang sekolah iso turu tangi awan, turuni wengi, segala macam. Tapi itu jadi bom waktu malah. Oke, cukup sampai segini aja ya mungkin Pak. Ya, terima kasih Riko, ada kesempatan saya untuk sedikit curhat ya, maaf ya. Terima kasih juga Pak, mau ditanya-tanya. Soalnya tadi narasumber utamanya malah Sibuk. Ya. Oke, sampai sini aja. Terima kasih sudah nonton. Bye. Bye ya.